Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sadam Ismail. Ya, kali ini kita akan ngebahas salah satu superfood lokal yang luar biasa nih, yang sering disebut sebagai pohon kehidupan. Karena memang ini memiliki segudang manfaatnya. Daun kelor. Nah, di video kali ini kita akan mengupas tuntas, mengupas detail ya, semua yang perlu teman-teman ketahui tentang daun kelor, mulai dari kandungan nutrisi, kemudian juga manfaat untuk kesehatan, cara mengolahnya, dan juga cara mengonsumsinya ya dengan benar. Hingga potensi efek samping dan hal-hal yang perlu diperhatikan. Jadi simak baik-baik. Nah, kita kenalan dulu dengan daun kelor, ya, atau orang bilangnya pohon ajaib. Ya, jadi ini tanaman ini sudah lama ya, sudah lama dikenal dan dimanfaatkan dalam pengobatan tradisional ya di berbagai budaya. Karena memang kandungan nutrisinya yang sangat kaya dan juga beragam. Nggak heran kalau daun kelor dijuluki sebagai pohon ajaib atau superfood karena manfaat yang luar biasa bagi kesehatan. Kandungan nutrisi mencengangkan dalam daun kelor itu lebih dari sekedar sayuran hijau. Kemudian kita bahas kandungan nutrisinya. Nah, jadi teman-teman ya, daun kelor ini bukan hanya sekedar sayuran hijau ya. Jadi kekuatan daun kelor ini terletak pada profil nutrisinya yang sangat lengkap dan melimpah. Dalam setiap gramnya, daun kelor itu mengandung berbagai vitamin, ya, mineral, kemudian antioksidan, asam amino esensial, itu dalam jumlah yang signifikan. Bahkan seringkali melebihi kandungan dalam buah dan sayur lainnya. Nah teman-teman ya, beberapa nutrisi penting dalam daun kelor, yaitu yang pertama adalah vitamin ya. Itu mulai dari vitamin A ataupun beta karoten, vitamin C, vitamin E, vitamin K, vitamin B ya. Vitamin B kompleks ya, mulai dari B1, B2, B3, B6 dan folat. Yang kedua mineral ya, kalium, kemudian kalsium, zat besi, magnesium, fosfor dan juga seng. Yang ketiga proteinnya itu mengandung 9 asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh. Yang keempat itu antioksidan. Itu flavonoid, kemudian asam fenolik, ya, tanin, dan juga berbagai senyawa antioksidan kuat lainnya. Yang kelima, fitonutriennya, itu berbagai senyawa tanaman yang bermanfaat bagi kesehatan. Jadi kombinasi nutrisi yang luar biasa inilah yang menjadikan daun kelor itu disebut sebagai superfood yang patut teman-teman perhitungkan. Nah, untuk manfaat kesehatan daun kelor apa saja? Nah, berbagai penelitian ilmiah telah dilakukan untuk menguji efektivitas daun kelor itu untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan. Nah, jadi ada beberapa manfaat yang telah didukung oleh penelitian. Yang pertama itu sumber antioksidan yang kuat. Nah, kandungan antioksidan yang tinggi dalam daun kelor ini membantu menangkal radikal bebas di dalam tubuh yang dapat menyebabkan stres oksidatif dan berbagai penyakit kronis seperti penyakit jantung, ya, kanker dan juga penuaan dini. Yang kedua, menurunkan kadar gula darah. Beberapa penelitian pada hewan dan manusia menunjukkan bahwa daun kelor ini dapat membantu meningkatkan sensitivitas insulin dan menurunkan kadar gula darah, sehingga berpotensi bermanfaat bagi penderita diabetes ataupun orang yang punya resiko diabetes. Nah, yang ketiga, mengurangi peradangan. Senyawa antiinflamasi di dalam daun kelor, ya, seperti flavonoid, isothiocyanate ya, ini dapat membantu meredakan peradangan kronis. Yang keempat, menurunkan tekanan darah dan kolesterol. Nah, jadi teman-teman ya, beberapa studi menunjukkan bahwa daun kelor ini bisa membantu menurunkan tekanan darah dan kadar kolesterol jahat ya, ataupun LDL. Jadi dia berkontribusi baik ya untuk kesehatan jantung. Yang kelima, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Nah, kandungan vitamin C, antioksidan ya dalam daun kelor ini bisa memperkuat ya sistem kekebalan tubuh kita dan juga melindungi kita dari infeksi. Yang keenam, mendukung kesehatan otak. Nah, antioksidan dan senyawa neuroprotektif ya di dalam daun kelor ini berpotensi melindungi kesehatan otak dan juga fungsi kognitif. Yang ketujuh, melindungi hati. Nah, jadi teman-teman ya, beberapa penelitian pada hewan menunjukkan bahwa daun kelor dapat membantu melindungi hati dari kerusakan akibat racun dan stres oksidatif. Yang kedelapan, mendukung kesehatan tulang. Nah, kandungan kalsium, magnesium dan fosfor dalam daun kelor ya ini penting ya untuk menjaga kesehatan dan kekuatan tulang kita. Kesembilan, sumber nutrisi yang baik. Daun kelor ya dapat menjadi sumber nutrisi penting ya, terutama bagi vegetarian dan juga vegan ya, karena kandungan protein dan zat besinya yang cukup tinggi. Ke-10, potensi anti kanker.
Nah, ini di laboratorium ya, penelitiannya di laboratorium menunjukkan bahwa ekstrak daun kelor memiliki potensi untuk menghambat pertumbuhan sel kanker. Tapi penelitian lebih lanjut pada manusia ini masih diperlukan. Nah, gimana cara mengolah dan juga mengkonsumsi daun kelor dengan benar supaya mendapatkan manfaat yang optimal? Ada beberapa cara dan mengolah dan mengkonsumsi daun kelor supaya mendapatkan manfaat kesehatan yang optimal. Yang pertama itu daun kelor dibikin teh ya, teh daun kelor. Nah, ini teman-teman ya adalah cara yang paling umum yang bisa teman-teman gunakan. Misalkan teman-teman memakai daun kelor segar ya, atau yang sudah dikeringkan juga boleh, itu dijadikan serbuk. Nah, jadi seduh 1-2 sendok teh ya, serbuk daun kelor. Atau misalkan teman-teman pakai yang daun kelor lembaran, ini juga bisa ya. Jadi di dalam air panas ya, air panas, dicangkir air panas 5-10 menit. Nah, kemudian baru disaring. Nah, kalau udah disaring ya, baru diminum. Nah, teman-teman bisa mengkonsumsi 1-2 cangkir teh daun kelor per hari. Yang kedua, serbuk daun kelor. Nah, serbuk daun kelor ini praktis ya, teman-teman. Jadi bisa ditambahkan di berbagai makanan dan juga minuman. Misalkan smoothies, jus, ya, sup, atau taburan di atas nasi. Nah, ini dosisnya berapa? 1-2 sendok teh per harinya. Yang ketiga, kapsul atau tablet ekstrak daun kelor. Nah, teman-teman ya, ada juga ya kapsulnya ataupun tablet ekstrak daun kelor. Jadi, teman-teman bisa mengkonsumsinya. Jadi, perhatikan dosisnya, perhatikan kemasannya, ya perhatikan sudah BPOM ya. Jadi, udah bersertifikasi lah. Nah, kemudian teman-teman lihat benar-benar cara dan juga penggunaannya. Yang keempat, sayuran daun kelor. Nah, teman-teman ya, daun kelor ini juga bisa dimasak sebagai sayur. Ya, bisa ditumis, bisa dibuat sayur bening, atau ditambahkan ke dalam sup juga enak ini. Yang kelima, ekstrak cair. Nah, jadi teman-teman ada juga ekstrak cair daun kelor. Ini juga teman-teman bisa dicampurkan misalkan di minuman ya, di minuman. Nah, jadi penting untuk diperhatikan, jika menggunakan daun kelor segar, pastikan dicuci bersih. Jika menggunakan serbuk, pilihlah produk yang sumbernya terpercaya, sudah BPOM dan sebagainya. Perhatikan kemasan juga, perhatikan kebersihannya juga. Kemudian kita bahas potensi efek samping dalam penggunaan daun kelor. Nah, meskipun umumnya aman dikonsumsi, ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan ya untuk efek sampingnya, ataupun juga yang perlu teman-teman perhatikan dalam penggunaan daun kelor. Yang pertama itu efek laksatif. Nah, artinya dalam dosis tinggi, daun kelor ini bisa bikin efek laksatif. Nah, apa itu? Pencahar ya. Jadi pencahar bisa menyebabkan sakit perut, nanti gangguan pencernaan, bisa menyebabkan diare. Nah, jadi intinya konsumsi dalam jumlah sedang adalah kuncinya, jadi jangan berlebihan. Yang kedua, interaksi obat. Daun kelor, teman-teman, bisa berinteraksi dengan beberapa jenis obat, terutama obat diabetes, obat tekanan darah, obat pengencer darah. Nah, kalau teman-teman minum 3 jenis obat ini ya, salah satunya, itu sebaiknya konsultasikan dulu ke dokter ya. Nah, dok, saya kan minum obat ini, boleh nggak saya makan daun kelor misalkan, ataupun mengkonsumsi daun kelor, itu lebih bagus. Nah, yang ketiga, ibu hamil. Nah, wanita hamil sebaiknya menghindari konsumsi daun kelor dalam jumlah besar. Ingat ya, dalam jumlah besar, terutama di bagian akar dan juga bagian batangnya. Karena apa? Bisa menyebabkan kontraksi rahim. Nah, konsumsi daun kelor dalam jumlah kecil sebagai sayuran, ya itu masih aman. Nah, jadi jangan sampai berlebihan ya. Yang keempat, hipoglikemia. Karena efeknya dalam menurunkan gula darah, penderita penyakit gula darah harus hati-hati ya, harus memantau kadar gula darahnya ketika mengkonsumsi daun kelor. Kalau saat mengkonsumsi daun kelor tiba-tiba terasa ya keringat dingin, kemudian pucat ya, kemudian lemas, pusing, ya, jantung berdebar-debar, atau misalkan pandangan kabur, bisa saja itu tanda hipoglikemia ya. Nah, jadi harus diperhatikan. Kalau sudah seperti itu gimana? Langsung konsumsi yang manis atau langsung bisa makan. Yang kelima, reaksi alergi. Meskipun jarang ya, beberapa orang mungkin mengalami reaksi alergi terhadap daun kelor. Nah, kalau muncul reaksi alergi ya hentikan penggunaannya. Ya, misalkan muncul ada ruam-ruam, gatal-gatal, kemerahan ya, bentol-bentol. Nah, itu dihentikan. Kesimpulan dan pesan pentingnya, daun kelor adalah superfood lokal yang luar biasa dengan jumlah kandungan nutrisi yang sangat kaya sekali dan juga beragam. Berbagai penelitian mendukung manfaat dalam meningkatkan kesehatan. Ya, jadi teman-teman ya, mulai dari menurunkan gula darah, tekanan darah, meredakan peradangan, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, ya, melindungi hati dan juga otak. Tetapi mengonsumsinya harus bijak dan jangan berlebihan.
Nah, bagaimana pengalaman teman-teman ya tentang daun kelor, mengkonsumsinya seperti apa? Boleh ya, kalau ada resep ya, gimana pengolahan favoritnya? Silakan bagikan di kolom komentar supaya nanti kita terus melihat, siapa tahu ya cocok. Nah, teman-teman ya, mari kita terus eksplorasi kekayaan alam Indonesia untuk kesehatan kita. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk di-like, di-share, dan juga di-subscribe channel ini untuk informasi kesehatan penting lainnya. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Jaga kesehatan selalu. Salam sehat. Sampai jumpa.